Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tempatnya tutorial. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membuatkan sebuah tutorial, yaitu membuat serutan atau pola untuk pembuatan di sendal, di tas, di sepatu, ataupun di konveksi dan lain-lain sebagainya. Yang jelas alat ini sangat berfungsi sekali untuk kita semua dalam bekerja, utamanya dalam pembuatan tas, sendal, sepatu, dan lain-lainnya. Seperti ini dia caranya. Oke. Pertama-tama kita sediakan alat-alatnya dulu dan bahannya dulu ya guys. Alat apa aja yang kita gunakan? Yang pertama coba kita gunakan alat yang ada saja. Utamanya seperti ini ya. Ada tang. Oke ya. Ada tang. Bisa juga dengan kakak tua. Bisa dengan apapun jenisnya, yang jelas bisa untuk mencapit dan melipat. Oke. Ini satu alat yang diperlukan. Yang kedua, kita memerlukan gunting ya. Gunting bervarian, baik gunting besar, kecil, boleh bagaimanapun bentuknya, yang penting guntingnya tajam. Oke, kita sediakan. Yang ketiga, kita sediakan bahannya. Ini dia. Ini ada kaleng ya. Bahannya kaleng. Bagaimana kalau bahannya plastik? Nah, kalau untuk plastik sepertinya tidak bisa. Dan kaleng pun ini menggunakan kaleng yang tebal ya, bukan kaleng yang tipis. Karena akan merubah fungsi dari pola ini sendiri ya. Kenapa harus menggunakan yang tebal? Karena saat penggunaan nanti ini akan berubah bentuk dan ukuran, dan tentunya akan merubah hasil dari pola ini sendiri. Oke ya. Tidak lama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Oke, jangan lupa untuk para pekerja keras, para tukang pedagang. Oh, salah. Para tukang begadang. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share-nya. Oke, tujuan kita seperti ini hasilnya ya guys. Siap. Nah, ini dia contoh yang sudah jadi. Contoh yang sudah jadi ya. Dan ini baru jadi bahan baku. Nah, yang penting kita tahu bagaimana cara membuat polanya dan juga mengukur sesuai keinginan kita dalam bentuk hasilnya. Oke ya. Oke, kita mulai melakukan tutorialnya ya. Langkah pertama yang kita ambil, ini dia. Kita ambil kaleng ini, dan kemudian kita ambil tang, ataupun bisa dengan kakak tua, ataupun bisa dengan gegep. Itu tergantung panggilan di daerahnya masing-masing ya guys. Nah, ini dia. Kemudian setelah kita pegang seperti ini dan kita lipat, matikan seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Agar tidak merusak di area gunting ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian setelah dilipat, dimatikan seperti ini, coba lihat. Nah, ini dia. Kita lipat kembali ke dalam, yang tujuan dan fungsinya untuk memasukkan ujung gunting seperti ini ya. Oke, kita lakukan pelipatan. Dan dikasih tahukan bahwa yang bisa membuat pola seperti ini sepertinya jarang sekali ya guys. Karena tidak semua tukang sendal, tas, dan sepatu pun menguasai trik seperti ini. Karena pola trik ini digunakan di zaman kuda ngegel besi ya guys. Artinya mau udah zaman lampau sekali. Oke ya, selanjutnya kita lakukan pelipatan seperti ini.
Nah, seperti ini. Oke, diperhatikan untuk para pegawai konveksi, tukang sandalnya, tukang sepatunya juga ya. Nah, seperti ini. Setelah dilipat, seberapa ukuran lipatannya kita sesuaikan keinginan saja. Yang penting ujung gunting ini bisa masuk kira-kira segini ya. Oke. Nah, setelah itu kita lipat kembali. Ini baru satu lipatan. Kita lipatkan, tapi jangan sampai rapat di sininya karena ini untuk memasukkan gunting ujung guntingnya ya. Kemudian kita lipat kembali. Ini baru satu lipatan, kemudian kita lipat kembali seperti ini. Nah, ini sudah dua lipatan. Oke, sudah dua lipatan. Kita kasih gambaran di awal. Bagaimana kok bisa dua lipatan dan bagaimana gambaran selanjutnya? Tujuannya kita bisa memasukkan gunting seperti ini. Karena ini untuk fungsi untuk memungsikan si gunting untuk menuju hasil dari penyerutan ini sendiri ya. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah 1-2 lipatan dan kita lakukan lipatan ketiga. Kenapa harus 3? Oke, kita kasih tahu ya. Karena angka 3 itu adalah nominal yang cukup ideal. Oke ya. Ada pepatah mengatakan Mista Maja Utama. Itu dalam arti dalam percobaan kita harus bersabar dan harus melakukan 3 kali. Oke ya. Sudah seperti ini. Sudah 1 lipatan, 2 lipatan dan 3 lipatan. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Untuk lipatannya ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Yang kita lanjutkan selanjutnya, kita tinggal mengukur sesuai keinginan kita seberapa besar hasilnya. Baik, kita ambilkan contoh. Lihat, ini sudah ada bahan yang sudah dilipat ya. Sudah dilipat, lihat. Nah, sudah dilipat. Kita ambilkan contoh. Ini untuk contoh ukuran yang sudah kita serut tadi ya. Ini ukuran segini. Ini pola serutnya dan hasilnya seperti ini. Bagaimana gambaran cara penggunaannya? Lihat. Nanti dikasih tahu cara penggunaan yang tepat dan bagus ya. Namun ini hanya gambaran saja terlebih dahulu seperti ini, lihat. Nah, secara proses dia akan berjalan dari sini ke sini atau sebaliknya ya. Asal jangan kebalik cara memposisikan guntingnya saja. Karena kalau terbalik dalam memposisikan guntingnya akan susah sekali dipergunakannya ya. Lihat, ini gambarannya saja, nanti akan seperti ini. Lalu secara ukurannya itu bebas sesuai keinginan kita. Yang penting cara menempatkannya itu harus akurat sekali ya. Harus akurat sekali. Oke, kita kasih tahu nih bagaimana cara mengukur sesuai yang kita inginkan ya. Kalau misalkan kita menginginkan sebesar ini, lihat. Kita menginginkan sebesar ini, bagaimana cara kita membuat polanya? Lihat. Kita tempelkan di sini ya. Pola tempelkan di sini. Kira-kira ujung yang ini ada di posisi gigi guntingnya itu. Oke, kemudian kita lipat di ujungnya seperti ini. Ini hanya contoh. Bagaimana kalau kita mau diperkecil ukurannya? Bisa saja, lihat. Nah, misalkan kita gunting nih. Ukurannya biar seperti ini, diperkecil lagi dari tadi. Bisa sama aja. Kita tinggal simpan di sini nih. Nah, kita simpan seperti tadi. Ujung di sini dia harus diposisikan sejajar dengan gigi guntingnya. Nah, hanya kita tinggal lipat saja. Oke, kita ke pelipatan ya. Mungkin untuk di tujuan yang kita inginkan ukurannya berapa itu mungkin sudah paham ya. Kira-kira sudah paham lah. Selanjutnya kita tinggal kelipatannya saja. Oke, kita lipat seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lipat di area sini. Mudah.
Nah, seperti ini sudah kita lipat. Dan ini sudah bisa dikatakan jadi polanya. Oke ya, bisa dilihat sudah bisa dikatakan menjadi pola dan sudah bisa dipergunakan. Sekali lagi dipertegas saja. Untuk posisi bentuk ukurannya itu bebas, tergantung keinginan kita seberapa besar dan seberapa lebar yang kita inginkan dan kita butuhkan untuk proses pembuatan sesuatu barang. Oke, untuk hasilnya lihat dulu. Ini hasilnya sudah diadu manis ya. Ini sudah dilipat rata seperti ini. Sebenarnya tergantung apa yang kita perlukan, baik dilipat maupun tidak sama saja. Kalau misalkan mau dilipat, berarti sesuaikan ukuran yang seperti tadi. Ataupun tidak kita lipat, pengen yang hasilnya langsung jadi, bisa kita sesuaikan seperti tadi pula. Oke ya, kita kasih contoh secara penggunaannya. Ini ukuran yang barusan dibuat. Coba kita gunakan dan kita memberikan bagaimana cara penggunaannya. Oke, sudah kita sediakan, ini ada bahan ya. Ada bahannya sudah kita sediakan. Dan bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita mulai. Tadi tujuannya lubang ini untuk kemasukan gunting ya, ujung gunting. Nah, lalu kemudian kita masukkan saja seperti ini. Nah, Bang, apakah bisa rusak gigi guntingnya? Untuk jangka pendek ini tidak, kalau asal bisa menggunakannya saja yang tepat dan tidak menggunakan tenaga ya. Seperti itu. Yang penting intinya guntingnya harus tajam, karena kalau tumpul akan berpengaruh dengan tekanan yang besar dan akhirnya gigi guntingnya akan rusak karena bersentuhan dengan kaleng ini atau tekanannya berat dan akan rusak guntingnya. Oke, kalau untuk yang sudah biasa ini tidak perlu diganjal di sini. Oke, tidak perlu diganjal. Tapi kalau sayang untuk guntingnya rusak, bisa diganjal dengan bahan di sininya ya, di lubang sini. Oke, bagaimana cara ganjalnya? Oke, kita kasih contoh. Lihat, kita gunting saja seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Lihat seperti ini. Lalu kita lipat. Setelah kita lipat, karena ujungnya runcing, kita tinggal masukkan ke kalengnya ini. Nah, lihat di sini sudah masuk. Yang tujuannya bahan ini bisa menahan si ujung gunting atau gigi guntingnya seperti ini. Lihat, kita potong dan akhirnya di sini dia menahan gigi gunting bersentuhan dengan kalengnya sendiri. Oke ya, kita langsung ke percobaannya saja. Bagaimana caranya? Ini yang paling sulit di penggunaan si pola ini ya. Walaupun pola ini sudah jadul sekali, tapi sangat bermanfaat dan fungsi sekali di zaman sekarang, karena ini bisa memperingan pekerjaan kita ya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti ini dia. Lihat, secara pemasangan seperti ini ya. Ini berbalik ke belah kanan, ke kanan, dan ujung ini ke sebelah kiri. Kemudian kita masukkan dari sini. Intinya yang ini harus ke sebelah kiri ya, dan yang sebelah sininya harus berbalik ke sebelah kanan. Kemudian tinggal kita masukkan saja si bahannya dan diselapkan ke sini seperti ini. Coba lihat. Nah, masukkan. Oke. Setelah dimasukkan, dan ini sangat mudah sekali, kita tinggal guntingkan atau cepritkan ujung guntingnya sehingga si kaleng ini menyatu dengan gunting dan saling menahan ya. Kemudian setelah itu kita boleh menggunakan tekanan di sininya atau tahanan di ujung sini, bisa dengan barang yang berat apapun bisa, ataupun dengan kaki sendiri juga bisa. Yang penting dia bisa menahan. Oke ya, yang penting bisa menahan seperti ini. Lalu kemudian setelah kita guntingkan, lihat, setelah kita guntingkan di sininya kita tahan, jangan berubah, karena kalau berubah akan mempengaruhi dengan hasilnya ya, dan tidak akan menjadikan bahan yang diserut ini tidak rata. Oke, bisa dilihat tidak rata ya, yang ininya. Ini tidak akan rata kalau berubah di gigi gunting. Yang penting jangan berubah saja. Lalu kemudian kita dorong ke depan.
lebih cepat, lebih baik, dan akan lebih rapi. Seperti ini. Lihat. Oke, udah lihat hasilnya seperti ini. Sesuai ukuran yang kita inginkan, bisa diperkecil, bisa diperbesar pula ya. Seperti ini, dan sangat rapi dan lurus sekali, serta cepat dalam penggunaannya ya. Oke, sekali lagi kita kasih sampel seperti ini lagi. Lebih cepat, lebih baik. Kalau bagi pemula yang menggunakan pola ini mungkin sangat susah sekali dan butuh rasa yang sangat handal sekali. Namun kalau sudah mahir, ini sangat mudah sekali. Lihat, untuk dipercepat seperti ini. Oke, bisa lihat hasilnya sama saja ya. Namun untuk belajar, untuk para pemula cukup pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi. Lihat seperti ini. Bisa dilihat. Tinggal didorong saja. Yang penting guntingnya tajam. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, mungkin untuk pembuatan pola yang bisa dipergunakan atau diperlukan di tukang sepatu, tukang sandal, tukang tas, tukang konveksi ataupun sebagainya bisa dipergunakan, dan ini sangat universal sekali ya. Dan fungsinya ini sangat bermanfaat karena bisa mempercepat pekerjaan kita dalam pembuatan yang tadi dijelaskan ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan para tukang sandal sepatunya ya. Dan semoga bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan semua. Mungkin itu saja di tutorial pembuatan pola. Untuk pembuatan pola lainnya boleh request, boleh bisik-bisik pula. Silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan kasih tahu lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta jangan lupa dibagikan ke teman-teman semua. Oke, baik, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.